على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Yaqin, sahih namanya Nurul Yaqin, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka melaksanakan ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita semua, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian diiringi dengan ketaatan berikutnya, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga amal ibadah kita, salat maghrib kita dan ketaatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan ini termasuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, yakni masjid Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari isi Al-Quran. Tadarus, yakni mempelajari isi Al-Quran, seperti majelis-majelis seperti ini yang di dalamnya disebutkan qala Allah, qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksud di dalamnya apa kata Nabi SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan. Ya, ketenangan yang sering galau, sering sedih, gundah gulana, sering kepikiran banyak bonnya, ya, kepikiran ya, kalau di rumah nggak bisa tidur karena istri sering nyap-nyap. Ya, tidurnya di mana? Di masjid. Tidurnya di mana? Di majelis ilmu. Ya, baru innalhamdulillah langsung mengeningkan cipta. Yang bisa. Kenapa? Sakinah. Ya, saking adanya ketenangan, tapi nggak sampai tidur juga. Ya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliput oleh Allah dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan akan haffathumul malaikah, diliputi oleh sayapnya malaikat. Malaikat mengepakkan sayapnya untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka dengan bangga di hadapan para malaikat. Ini di antara fadilah menuntut ilmu agama. Ya, akan mendapatkan sakinah, akan disebut dengan bangga di hadapan Allah, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan urusan agama. Tidak
tidak dikatakan akan diberikan dunia, diberikan harta yang melimpah, rumah yang besar, ya kendaraan yang baik, istri yang cantik, suami yang tampan, anak yang banyak lah. Tidak. Tapi Nabi mengatakan siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan urusan Anda. Karena hanya dengan agamalah satu-satunya dia bisa selamat. Yang akan dibawa mati. Dunia tidak dibawa mati, akan diwariskan. Ya, akan tetapi yang akan dibawa mati adalah ad-din, agama, ilmu dan amal. Makanya Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, yakni berserah diri tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita menuntut ilmu ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya dari hadis ini mengerikan. Barang siapa yang tidak dikehendaki baik, yakni dikehendaki keburukan, maka akan dibiarkan hidupnya penuh dengan kejahilan, sehingga tak mau nuntut ilmu agama, disibukkan dengan dunianya, disibukkan dengan permasalahan aktivitas dunianya, siang untuk malam, malam untuk siang, ya seakan-akan dunia diciptakan untuknya dan dia diciptakan untuk dunia, sehingga orang tersebut hidup penuh dengan hinanya kejahilan sampai diwafatkan Allah, sehingga melabrak larangan-larangan Allah tanpa ia sadari, meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya tanpa ia sadari, disebabkan karena dia tidak mau menuntut ilmu agama. Jadi ini penting ya untuk menjadi motivasi bagi kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita angkat adalah antara ikhlas dan riya. Antara ikhlas dan riya. Ini penting untuk kita bahas. Karena ikhlas ini kata para ulama aziz. Apa itu aziz? Jarang untuk ditemui. Jarang untuk ada orang yang bisa melaksanakannya. Ya, karena kebanyakan orang pengennya berbuat atau pengennya dipuji, sehingga berlawanan, bertolak belakang dengan ikhlas yang tidak pengen dipuji oleh manusia, akan tetapi pengennya dipuji sama Allah, dinilai oleh Allah. Ini penting, apalagi dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah ikhlas sangat ditentukan. Bahkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia ikhlas, mengikhlaskan amalannya karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting. Ya, nah akan kita bahas di sini dari kategori ikhlas. Baik, kata para ulama, ikhlas adalah amalan hati yang paling besar. Ikhlas adalah amalan hati yang paling besar. Jadi Pak, hati ini memiliki amalan sebagaimana anggota tubuh memiliki amalan. Ya, jadi kalau kita klasifikasikan amalan itu dibagi dua. Ada amalan anggota tubuh, ada amalan hati. Ya, amalan anggota tubuh yang zahir, sholat, zikir, tilawatul Quran, berpuasa, ya, kemudian sedekah, birrul walidain. Ini amalan anggota badan, zahir. Ada amalan yang dilakukan oleh hati atau biasa dikenalnya amalan batin, seperti al-ikhlas. Ikhlas itu tempatnya di hati. Ya. Tawakal. Tempatnya di mana? Hati. Khauf, rasa takut kepada Allah. Tempatnya di mana? Hati. Roja, berharap. Hati. Mahabbah, cinta. Di mana? Hati. Yakin. Nama masjid nurul yakin, yakin kepada Allah, yakin terhadap pertolongan Allah. Tempatnya di mana? Hati. Ya, husnudzan, tempatnya di mana? Hati. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya hati memiliki amaliyah yang harus dilakukan, dan amaliyah hati itu biasanya berkualitas tinggi.
Karena segala sesuatu yang amalnya bersumber dari hati, maka hasilnya baik. Makanya orang-orang munafik dicibir sama Allah, Pak. Kenapa? Karena dia mengamalkan amalan yang zahir Islam tidak dari hatinya. Karena menyembunyikan kekufuran, sehingga mereka berada di kerak api neraka yang paling terdalam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam kerak api neraka yang paling bawah. Ya, antara permukaan neraka sampai keraknya itu 70 tahun perjalanan. Ya, umurnya manusia kurang lebih. Umurnya umat Nabi SAW. Ya, 70 tahun perjalanan. Na'udzubillah min dzalik. Wa huwa syartul ibadah. Dan ketahuilah ayuhal ikhwah hadirin. Semoga dirahmati Allah. Dia adalah syarat diterimanya ibadah. Seberapa besar Anda lakukan ibadah, jika tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Walaupun keluar uangnya banyak, ya, tapi tidak ikhlas, ya, tidak karena Allah Azza wa Jalla, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa sirrul ibadah, termasuk ini intisari ibadah. Karena kita diperintahkan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas artinya murni. Kalau antum memeras sesuatu, nah hasil perasannya itu adalah, kalau dalam bahasa Arab, akhlasa yukhlisu, perasan, yakni hasil yang paling murni. Madu setelah diperas lagi, murninya luar biasa. Itulah ikhlas. Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ya, karena ada istilah menurut bahasa kita Indonesia, ada sedikit kesalahan dalam memahami ikhlas. Apa itu ikhlas? Kata mereka, udah deh ikhlasin aja. Maksudnya adalah udah gak usah ngarepin balasan. Udah ikhlasin, yakni sabar, dia itu hilang dari kita. Sehingga sebagian orang atau dalam buku-buku pelajaran seperti di PPKN atau bahasa Indonesia, ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa pamrih. Iya atau tidak? Dan itu ikhlas. Padahal kalau menurut bahasa Arab, dan ikhlas berasal dari bahasa Arab, itu maknanya tidak demikian. Ikhlas adalah melakukan dengan pamrih. Melakukan dengan pamrih, tapi pamrihnya bukan pamrih duniawi, tapi pamrih ukhrawi. Jadi mengharap pahala dari Allah, mengharap ampunannya, mengharap surganya, itu pamrih. Hatta di dunia ini tidak ada orang yang melakukan sesuatu tanpa pamrih, tidak ada. Coba sebutkanlah orang yang melakukan dengan sukarela, dalam tanda petik, tanpa pamrih, tidak ada. Semuanya pamrih, entah itu pamrih duniawi atau pamrih ukhrawi. Yang gak pamrih orang yang ngelindur, Pak, atau yang lindur, yang ego. Ya, yang latahan itu yang tidak pamrih. Semuanya pamrih. Anda sekarang sholat, pamrih gak kepada Allah? Pamrih, ingin dapat apa? Pahala, ya betul tidak? Ingin diampuni dosanya, ingin supaya bisa dengan sholat Anda masuk surga, iya atau tidak? Ini pamrih, yakni mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Ini pamrih ukhrawi, dan seharusnya seorang muslim, seorang mukmin mengharapkan ini yang namanya ikhlas. Ada pamrih ukhrawi, seperti Anda bekerja, apa pamrihnya? Pamrihnya supaya dapat gaji, dapat penghasilan, karena saya punya tanggungan, karena Anda punya tanggungan. Itu pamrih duniawi. Dan itu sesuai pada tempatnya. Sehingga yang salah apabila amaliyah yang ukhrawi tapi pamrihnya duniawi, ini yang salah. Mungkin maksudnya itu tanpa pamrih, yakni maksudnya tanpa pamrih duniawi. Bisa dipahami? Ya, tanpa pamrih, yakni tanpa pamrih duniawi. Adapun pamrih ukhrawi itu harus ada. Makanya disebutkan oleh para ulama adalah ikhlas an yaqsidal 'abdu bi'amalihi wajhallahi wad daral akhirah.
Yang namanya ikhlas, seseorang memaksudkan dari amalnya tersebut wajah Allah Azza wa Jalla. Yani mengharap pahala Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah dan mendapatkan pahala akhirat berupa ampunan serta masuk surga. Ini ikhlas pamrih. Pamrih ukhrawi la yaqsidu syai'an min umuri dunya. Dia dengan amalan ukhrawi tersebut tidak menginginkan sepersen pun pamrih duniawi. Yani tidak menjadikannya sebagai obsesi yang paling utama, tidak. Wala yaqsidu mura'atal khalqi, dan juga dia tidak karena gak enakan sama manusia. Itu bukan ikhlas. Dia gak enakan sama manusia. Sebagian orang ada kayak gitu. Ada orang masuk ke masjid sebelum azan, tapi dia gak duduknya di shaf awal, shafnya cuma di belakang. Ketika ditanya, kenapa ya akhi antum gak duduknya di shaf awal? Kan bukannya yang paling pertama itu yang berhak untuk di shaf awal? Gak enak, Ustaz. Takut dibilang sok alim. Iya betul. Takut nanti dibilang pengen jadi DKM masjid. Takut bilang nanti ingin ngerebut DKM masjid supaya nanti saya jadi pengurusnya dan embel-embel lainnya. Maka kita katakan orang ini tidak ikhlas. Kenapa? Orang yang ikhlas tidak memperdulikan gak enakan sama orang lain. Gak ada. Kenapa? Karena obsesi dia adalah Allah. Ya. Dan dia lagi berbuat ria itu. Kenapa? Ingin mendapatkan perhatian dari manusia. Buktinya apa? Sampai gak enak. Iya begitu. Sampai gak enak. Orang yang ikhlas gak peduli sama omongan manusia, selagi dia dalam posisi kebenaran. Kalau salah ya wajib harus salah. Tapi kita mengatakan dia dalam posisi benar. Dia datang ke masjid sebelum azan, mau di shaf awal, gak enak, takut bodoh amat. Orang mau ngatain saya, mau jadi pengurus masjid, mau jadi ahlul masjid, mau dibilang ini, bodoh amat. Ente gak ngasih pahala sama anda. Yang ngasih pahala adalah Allah. Ngapain ente harus pusing sama manusia? Nah, karena omongan manusia gak ada habisnya, Pak. Antum mau berbuat A bakal dicibir sama manusia. Antum akan berbuat B akan dicibir sama manusia. Ya, kata para ulama, kalau mengasih layak tadi, perkataan manusia itu gak ada habisnya. Bahkan kata Ibnu Abbas mengatakan, man za'ama annahu salima min kalamin nasi fahuwa majnun. Barang siapa yang mengira dia bakal selamat dari omongan manusia, maka ketahuilah dia orang gila. Iya, dia orang gila. Ya, jadi orang baik akan dicibir sama orang buruk. Jadi orang buruk akan dicibir sama orang baik. Ya, jadi ikutilah perintah Allah, maka Anda akan akan nyaman, tidak mau memperdulikan perkataan orang. Kembali lagi. La yaqsidu syai'an min umuri dunya wa la yaqsidu mura'atal khalqi. Tidak karena gak enakan dan juga karena basa-basi. Tidak karena ingin mendapatkan validasi dari manusia. Ini contohnya ini yang tapi sensitif, nggak apa-apa kita bahas. Orang yang haji, ya, orang yang haji, ini masalah niat tentunya. Kalau niat hanya dia dengan Allah yang tahu. Kita boleh nggak memvonis orang dia ikhlas, dia riya, boleh nggak? Nggak boleh, karena ini masalah hati. Tapi kita sebutkan ini sebagai indikasi yang paling kuat. Orang haji setelah pulang dari haji, ya, pengennya dipanggil Pak Haji atau dipanggil Bu Hajah. Ya sebenarnya tidak masalah, tidak haram juga. Tapi yang dipermasalahkan ketika tidak dipanggil Pak Haji, Bu Hajah marah. Nah, ini berarti ada yang salah. Berarti hajinya lillah apa bukan? Kenapa Anda marah ketika dipanggil namanya aja? Bahkan sebagian orang sampai melotot. Ente ini gak sopan. Saya nih hajinya tahun 70-an masih pakai kapal air. Ingin
menghabarkan butuh validasi dari manusia. Maksudnya ini sopan sedikit, panggil saya Pak Haji. Nah, yang seperti ini tanda tanya besar keikhlasannya. Kalau Anda ikhlas, mau dipanggil Pak Haji, mau dipanggil namanya saja, ya itu bonus. Betul, orang panggil Anda Pak Haji, tapi jangan sampai marah kalau orang nggak panggil nama Pak Haji. Kenapa? Ini menyangkut masalah ibadah, dan ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan haji yang ngasih pahalanya Allah, bukan manusia. Apa yang sampai marah? Nah, ada yang dipertanyakan keikhlasan. Contoh simpelnya gini deh. Ya misalkan Ustadz itu kan lakob, julukan kehormatan, iya kan? Ya, ini bukan sesuatu yang diminta darinya. Sehingga orang memanggil dia Ustadz dan lain sebagainya, ya itu bonus. Tapi jangan marah juga kalau ada orang panggil namanya saja. Sama apa tidak? Sama, karena ini apa? Ibadah, ilmu. Begitu juga haji, begitu juga sholat, begitu juga umroh, begitu juga zakat, puasa, semuanya. Yang orang yang ikhlas hanya dia butuh Allah saja yang menilainya, bukan manusia. Manusia itu bonus, Pak. Jadi itu rata-rata ngasih kayak gitu cuma basa-basi karena nggak enakan sama Anda, ya karena sopan santun dan lain sebagainya, apalagi sebagai sudah menjadi adat. Tapi kita ingin menekankan dari segi syariatnya. Ya bukan nggak boleh, silakan. Ya, tapi jangan sampai marah juga ternyata sebagian orang nggak tahu Anda sudah haji. Baik, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kita untuk ikhlas. Di antaranya surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, lihat, mukhlishina lahuddin. Apa mukhlisin? Semurni-murninya. Tidak ada pamrih duniawi. Pamrih duniawi validasi, pengen diakui, ya, pengen dianggap, atau ingin kalau sekarang medsos pengennya dapat like, jempol, subscriber, ya, pengen dapat followers yang banyak, bikin konten supaya orang tertarik, ya, hati-hati, ya, hati-hati. Ya, misalkan ketika lagi umroh ikhlas pada Allah, tapi setan menggoda, ya, ayo tunjukkan ke semua orang bahwa saya itu lagi di Mekah sekarang, ya, akhirnya foto, ya, selfie, Ka'bahnya belakang, seharusnya Ka'bahnya di depan, ini belakang, fotonya gini, tapi Ka'bahnya di belakang. Kiblatnya kan orang kiblat berdoa kiblatnya ke depan, ini Ka'bahnya di belakang. Sebagai apa? Sebagai background. Ya, nanti iming-imingnya yang mengaminkan, saya doakan agar bisa nyusul. Ya ini modus, hati-hati. Ya, khawatir. Kalau para sahabat saja menyembunyikan amalannya, yang mana mereka ahlul jannah, sudah diampuni dosa-dosanya, mereka khawatir terhadap keikhlasan. Lah kok kita gampang-gampangan selfie ke sana, selfie sini, ya. Bahkan gak ada angin, gak ada hujan pun ngobrol, ngomongin amalannya. Hati-hati. Tadi malam geledeknya gede banget. Lah kok tahu ente? Iya nih, saya lagi sholat tahajud. Sholat tahajud, Masya Allah. Iya, saya udah 13 tahun nih. Nah, hati-hati, 13 tahun bisa gugur tuh amalannya gara-gara dia kalau niatnya supaya dapat Masya Allah, supaya dibilang ahlul ibadah. Ya ini Pak, ini perangkap setan. Setan kalau tidak bisa menggoda manusia dari jalan keburukan, maka akan menggoda manusia dari jalan kebaikan, sehingga melahirkan sifat ujub, ya, sampai merendahkan orang lain. Ya dia pakai gitu, tak pernah ke masjid.
saya ke masjid. Nah dia nggak pernah tahajud, ya saya tahajud. Nah dia nggak pernah sholat puasa Senin Kamis, males dia. Akhirnya ujung-ujungnya merendahkan orang lain. Dari segi apa? Ujung. Nah ini dari setan. Sampai apa? Menggoda cerita amalannya. Sampai sebagian orang habis haji, tangannya kayak gini, bikin figura di rumahnya. Ya dulu, zaman dulu orang kalau pengen cerita amal kebaikannya ngomong panjang, sekarang enggak. Cukup di medsos atau di rumah di figura supaya orang tahu, oh itu udah haji, oh itu udah umroh. Ya sebagian orang lagi gini. Padahal gak lagi doa, cuma foto doang. Ya ini sudah berbohong, dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Hati-hati nih Pak, ini masalah ibadah. Kalau ibadah harus dari hati, ikhlas dan hanya mengharap pahala dari Allah. Lihat surat Al-Bayyinah, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah seikhlas-ikhlasnya. Artinya bahwa seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kalau ente gak ikhlas, gak usah ibadah. Percuma. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek-capek. Ya bikin rugi. Kenapa amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan ini senada yang dikatakan Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajh. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan seorang illa makana khalisan, kecuali yang ikhlas dan mengharap pahala dari. Sama, senada dengan firman Allah tadi, sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima. Walaupun keluar uang banyak, waktu, tenaga, tapi kalau riya dan sum'ah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang dengan keikhlasannya bisa menjadikan hal kesehariannya ibadah. Ya, seperti makan, minum, tidur, ini perkara yang mubah. Tapi kalau Anda niatkan untuk Allah, makan dan minum supaya kuat beribadah, supaya bisa bekerja, dan bekerja adalah bagian kewajiban bagi para laki-laki pemimpin keluarga, maka makan dan minum Anda dinilai ibadah, berbuah pahala. Tidur Anda habis isya langsung tidur supaya bisa bangun tahajud, atau minimal subuhnya nggak ketinggalan, maka tidurnya Anda yang itu sifatnya mubah, hukum asalnya bisa berbuah menjadi ibadah karena ikhlas lillahi ta'ala. Ini penting sekali ya ikhwan untuk memperhatikan masalah ini. Apa dalilnya? Allah, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan diganjar sesuai dengan apa yang engkau niatkan. Kalau niatnya baik, pasti akan diganjar dengan kebaikan. Kalau niatnya buruk, maka akan diganjar dengan keburukan. Seperti contoh, kebaikan. Anda ke masjid untuk salat karena Allah, menghadiri majelis ilmu karena Allah, maka ini niat baik, maka akan diganjar pahala. Seorang berikutnya ada yang ke masjid riya untuk dipuji, menghadiri majelis ilmu riya karena dia mau kawin, karena camernya, calon mertuanya ada di situ. Bisa sebagai contoh, ya, supaya dibilang orang yang soleh, ya, supaya bisa diterima. Nah, maka dia akan mendapatkan dosa karena niatnya buruk. Ya, tidak untuk mengharapkan ukhrawi akhirat, tapi pamrih duniawi. Yang seperti ini adalah syirik kecil yang memalingkan ibadah dari segi niat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanibiddin azani Allah wa iyyakum. Tadi telah disebutkan bahwasanya al-ikhlasu aziz. Ikhlas itu susah untuk dilakukan, sehingga butuh yang namanya mujahadah, perjuangan. Karena hati itu cepat bolak-balik, Pak. Hari ini ikhlas, bisa jadi di akhir amalan bisa tidak ikhlas. Apalagi antum ketika Allahu Akbar ikhlas, datang ketua RT, Pak Lurah, supaya dibilang warga teladan, wah beda. Yang tadi biasanya baca kulhu, ini bacanya ayat kursi, bisa. Ya, atau bacanya di bawah
itu bolak-balik, memang susah ikhlas. Makanya butuh yang namanya perjuangan. Nah, karenanya maka para ulama menyebutkan ada 7 tips agar seseorang setidaknya bisa menjaga keikhlasannya atau mudah-mudahan bisa meraih keikhlasannya. Yang pertama adalah annal ikhlasa syartun liqabulil amal. Ikhlas itu syarat diterimanya amalan. Kita harus tahu bahwasanya ikhlas syarat diterimanya amalan. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun bagaimana caranya tidak diterima. Allah Azza wa Jalla pernah mengultimatum, mengancam lewat hadis qudsi. Allah mengatakan, "Ana aghna syuraka 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi, taraktuhu wa syirka." Aku zat yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan. Barang siapa yang beramal yang mana dia menduakan berbuat syirik, ya, maupun syirik besar maupun syirik kecil, seperti masalah riya, sum'ah, maka aku tinggalkan dia dan amalannya. Dalam riwayat lain disebutkan, aku tinggalkan dia dan sekutunya, alias tidak dilirik amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bahkan orang yang riya nanti akan dihukum oleh Allah untuk meminta pahala kepada yang orang dulu di dunia ia campur kepadanya, cari perhatian kepada. Jadi tatkala Allah membagi-bagi pahala di akhirat kelak, ini pahala sholat, ini pahala zakat, ini pahala haji, ini pahala umroh, ini pahala birrul walidain, maka datang si miskin ini, ya Allah, mana pahala sholat saya, mana pahala umroh saya, mana pahala amal-amal yang lain. Maka Allah mengatakan kepadanya, pergilah engkau kepada si fulan yang dulu engkau berbuat riya kepadanya. Coba mintakan kepadanya pahala, ya, untuk memberikannya kepada. Dan ini bentuk siksaan, karena yang memberikan pahala hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu sekaligus bentuk fadhihah. Apa fadhihah? Yakni kehinaan yang akan dipublish, yang akan disingkap di hari kiamat. Bahkan kita tahu ada orang yang pertama kali diceburkan ke dalam api neraka gara-gara tidak ikhlas. Siapakah mereka? Orang yang belajar ilmu agama, yang membaca Al-Quran, orang yang sedekah, orang yang berjihad. Ya, masing-masing ditanya sama Allah, ya bulan, kenapa Anda menuntut ilmu agama? Kenapa Anda baca Al-Quran? Ya Allah, saya menuntut ilmu agama karena mula, bukan ustaz. Anda belajar ilmu agama supaya dibilang ustaz, supaya dibilang ahlul ilm, orang yang berilmu. Dan lakop itu sudah antum dapatkan di dunia. Nah, akhirnya diseret ke api neraka. Nah, ini ngeri ya, ngeri sekali, ini rawan nih. Ya, untuk para dai, para asatidah, ya, para penuntut ilmu. Kemudian orang yang baca Al-Quran, ya bulan, kenapa Anda membaca Al-Quran? Ya Rabbi, saya membaca Al-Quran untuk mula, kata Allah, dusta, kadzabta. Engkau belajar Al-Quran supaya dibilang qari. Apa itu qari? Yang pintar baca Al-Quran, yang suaranya merdu, yang bagus, supaya dibilang seperti Imam Haram, Imam Masjid Nabawi, supaya seperti ini. Dan julukan itu sudah antum dapatkan di dunia. Akhirnya diseret ke api neraka bukannya. Kemudian datang orang yang sedekah, yang suka sedekah, suka menderma. Ditanya, ya bulan, kenapa Anda sedekah? Kan dijawab oleh orang ini, ya Allah, saya sedekah untukmu. La kadzabta, engkau dusta. Kau bersedekah supaya dibilang tajir, supaya dibilang orang yang suka menderma, supaya dibilang orang yang bersosial, supaya dibilang orang yang perhatian sesama manusia. Dan julukan itu sudah terdapatkan. Sekarang digeret mukanya ke api neraka. Terus yang ketiga, dan ini yang paling tragis, orang yang jihad sampai mati syahid. Orang yang jihad sampai mati syahid. Ditanya, ya bulan, kenapa ente berjihad sampai mati syahid? Ya Rabbi, saya berjihad sampai mati syahid untuk kadzabta atau dusta. Kau berjihad sampai mati syahid supaya dibilang pemberani, supaya dibilang pahlawan, supaya nanti nama jalan depan rumahmu nama engkau, jalan Kapten Bulan bin Bulan.
Ya. Dan ini paling tragis, kenapa? Lakomnya didapatkan setelah dia mati. Kalau yang 2 orang tadi, orangnya masih hidup dapat lakom. Nah, hati-hati. Ya. Akhirnya diseret ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Karena tidak ikhlas. Ya, karena tidak ikhlas. Hati-hati. Jadi ikhlas ini antara surga dan neraka. Surga dan neraka. Jadi dari hadis-hadis tadi menyadarkan kepada kita semua ikhlas itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau tidak maka kita yang rugi. Tapi yang kedua yang menyebabkan kita agar bisa mudah untuk ikhlas karena Allah adalah an-nafi'a ad-darra huwa rabbul izzati wal jalal. Kita harus tahu dan menyadarkan kita bahwasanya zat yang memberikan manfaat, zat yang memberikan madarat adalah Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa yang memberikan pahala atas amalan kita siapa? Allah. Yang memberikan hukuman jika kita melanggar, yang berhak menghukumnya siapa? Allah. Makanya bagaimana mungkin seseorang kaifa nafsidu bi a'malina ghairahu talaban lin naf'i. Kalau begitu kenapa kita caper sama orang yang tidak bisa memberi pahala dan manfaat? Kenapa kita sampai mengorbankan diri untuk cari perhatian kepada orang yang mana orang tersebut tidak memberikan pahala atas amalan kita? Yang memberi pahala ini hanyalah Allah. Makanya mintanya perhatiannya sama Allah, bukan sama manusia. Rugi Pak. Sudah antum beramal, tidak diterima, tidak dapat pujian. Ini paling nyesek. Nggak dapat pujian, dan kalau memuji pun hanya sekedar manis di bibir. Paling, oh Masya Allah, oh bulan khair, oh bulan baik. Udah gitu dong. Mana balasannya? Nggak ada. Tapi amalan Anda tidak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara cari muka, cari perhatian. Makanya tipe penjilat itu beda tipikal sama orang yang ikhlas. Ini kontras, tidak bakal bersatu. Orang yang biasa ikhlas karena Allah tidak mungkin tipikalnya penjilat. Karena penjilat ini rata-rata seperti orang munafik, ria. Jadi pengen diakui, pengen divalidasi, pengen perbuatannya dilihat oleh orang supaya diakui sehingga dapat jabatan A, B, dan C. Orang yang ikhlas bodoh amat, semua yang ngatur adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kontras dengan perbuatan dan ikhlas tersebut. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Perkara yang ketiga yang bisa membuat seorang bisa ikhlas adalah kita harus tahu annal ajra wat thawab ala qadri an-niyah wal ikhlas. Pahala seseorang bisa didapatkan tergantung besarnya ikhlas. Semakin besar ikhlasnya, semakin besar pula pahala yang didapat. Semakin kecil ikhlasnya, semakin kecil pula pahalanya. Paham tidak? Contoh, salat berjamaah. Apakah semua orang yang salat berjamaah dengan satu imam pahalanya sama ataukah berbeda? Bersama apa beda, Pak? Sama atau beda? Beda. Apa yang membedakan? Al-ikhlas. Sebagian orang ada yang ikhlasnya 100%, maka pahalanya 100%. Ada yang 70%, ya 70%. Ada yang 50%, 50%. Ada yang 25%, dia 25%. Ada yang 5%, ada yang 0%. Bahkan ada yang dapat dosa bukan dapat pahala. Kenapa? Sudah salah niat. Dari sholatnya dia dapat dosa bukan pahala. Kenapa? Salah niat bukan karena Allah tidak ada ikhlas, memang sudah niat dari awal. Ya, jadi hati-hati. Oleh karena itu maka masalah ini kita nggak bisa memvonis orang dia riya atau dia berbuat sum'ah atau dia ikhlas, nggak bisa. Ya, hatta ada orang yang nangis dalam sholatnya nggak boleh. Bulan, masya Allah, ikhlas, mukhlis, lah nggak boleh. Karena ini perkara hati. Ya, nggak bisa dinyatakan demikian. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat atau tips yang keempat agar bisa ikhlas
anna man iltamasa ridallah wa radhiyallahu an anna man iltamasa ridallahi radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, pasti Allah akan meridhoinya dan akan menjadikan orang lain ridho kepadanya. Apalagi sampai sebagian orang mencari ridha Allah sampai mengorbankan murkanya manusia. Artinya sampai orang murka gara-gara dia mencari ridha Allah, jalan yang benar. Maka apa yang terjadi? Allah akan ridho kepadanya dan akan menjadikan orang yang murka tadi ridho kepadanya, cinta kepadanya. Kenapa? Karena yang memiliki hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada tuh kepingin saya nggak enak, nanti orang akan cibir bodoh saya mengharapkan ridho Allah bukan ridho manusia. Sehingga nanti suatu saat orang akan tahu, ya jika Anda benar, ya akan tahu yang sebenarnya seperti apa. Allah yang akan keluar. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan mengorbankan murka Allah, artinya sampai dia melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah, ya seperti contohnya karyawan disuruh atasannya untuk melakukan maksiat, ya supaya takut dipecat atau supaya mendapat jabatan karena dia sedang menjilat, ya maka apa balasannya? Allah akan murka kepadanya dan akan dibuat murka orang yang tadi dia berharap ridho kepadanya. Ya, makanya antum lihat kayak contoh, ya yang sekarang banyak terjadi kasus korupsi. Ya itu kan biasanya kong kali kongan. Kenapa sih dia korupsi? Karena menurut atasannya harus kayak gini-gini. Sekarang ketika ditangkap sama KPK, apa yang terjadi? Saling tuduh-menuduh. Ini karena atasan si Fulan, ini karena si Fulan. Tuh lihat, siapa yang membuatnya murka dua orang ini? Allah. Karena dia berusaha mencari ridho manusia sampai mengorbankan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Maka kita pun juga demikian. Jangan sampai karena gak enakan Pak kita labrak larangan Allah. Hati-hati. Bisa Allah balik nanti. Allah akan murka dan akan menjadikan Anda yang gak enakan sama orang tadi, orang tersebut akan murka juga. Karena yang memiliki hati adalah Allah, yang memegang hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ayuhal ikhwah, ikhlas sebab menghilangkan waswas syaitan. Menghilangkan waswas syaitannya, ini godaan syaitan. Waswas, sebagian orang banyak yang waswas. Was-was dalam wudu, was-was ketika sholat, was-was ketika mandi, was-was ketika istinja. Ini was-was dari setan. Kalau diiyakan bisa gila nih. Bagian orang wudu sampai bajunya basah semua. Kayaknya di sini nggak ada yang nggak kena. Hanya dia wudu lagi. Ininya kayaknya nggak kena. Diulang, tanya sama Ustaz, apa hukumnya? Saya wudu ini nggak kena. Dijawab. Ternyata nanya lagi sama ustaz lain dengan pertanyaan yang sama. Wah, ini orang was-was. Ada yang was-wasnya masalah maaf istinja, cebok. Sampai ada cerita satu pouch sabun yang 1 liter itu, ya yang pencetan itu habis dalam 1 kali istinja. Was-was. Air 1 bak, ya habis untuk istinja. Ini was-was dari setan. Ya was-was ketika sholat seakan-akan batal padahal tidak. Jadi was-was dari setan. Obatnya adalah kita berusaha bertakwa kepada Allah, di antaranya ikhlas. Karena setan tidak bisa meraih hati orang yang ikhlas. Apa dalilnya? Surat Shad ayat 82 dengan 83. Allah berfirman tentang perkataan setan. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan bersumpah di hadapan Allah, dengan kebesaranmu saya akan menyesatkan seluruh manusia semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas saya nggak bisa itu. Saya nyerah. Yang ikhlas itu yang tidak
bisa saya lakukan. Ya, ini faedah orang yang ikhlas. Kemudian yang keenam, sebelum terakhir, adalah orang yang ikhlas akan dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Ya, manusia tidak ada yang maksum, tapi dimudahkan oleh Allah untuk tidak gampang terjatuh dalam maksiat. Dan Allah akan menjaganya. Ya, kalau tertimpa maksiat, maka diberi taufik oleh Allah untuk segera bertobat nasuha, menyesali perbuatannya dan berazam untuk tidak mengulanginya. Apa dalilnya? Dalilnya dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di surat Yusuf ayat 24. Nabi Yusuf ini Pak suka sekali sama wanita istrinya gubernur Mesir. Dan wanitanya pun juga sama suka sekali kepada Nabi Yusuf. Kata para ulama, ya, Nabi Yusuf ini untuk bisa berzina kesempatannya terbuka lebar-lebar hampir 100%. Pertama, Nabi Yusuf ganteng, tampan, dan yang wanitanya tercantik di daerahnya di Mesir, istri gubernur. Kemudian tinggal di istana, ditutup jendela dan pintu, wa ghulqatil abwab, dan pintu-pintu tertutup sehingga kalaupun berzina nggak ada yang kelihatan. Kemudian Nabi Yusuf ini perantau. Tahu perantau ya? Maksudnya bukan tinggal di kampung halamannya. Beda Pak, orang yang tinggal di kampung halaman sama tinggal di perantauan. Di kampung halaman kayak antum kan sekarang yang asli di Kebon Pala ini, semua saling mengenal, ya berbeda. Tahu, sehingga nggak berani macam-macam. Tapi kalau misalkan saya tinggal di sini, nggak ada yang kenal. Mau maksiat, mau ngapain, nggak ada yang tahu. Acuh tak acuh. Dan itu tipikal orang perantau, nggak ada yang tahu. Ya, nah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam adalah perantau. Ya, tinggal di Mesir. Dan yang mengajak zina itu wanita. Wa qalat haytalak. Wanita tersebut mengatakan kesini kamu, yakni untuk berzina. Karena kebanyakan yang mengajak zina memulai adalah pria, laki-laki. Karena wanita itu sudah terfitrahkan dengan sifat rasa malu, sehingga pengennya digoda, bukan menggoda. Yang menggoda adalah siapa? Laki-laki. Tapi di sini kebalik. Tuh lihat, artinya kesempatan untuk berbuat maksiat sangat besar. Namun kenapa dia tidak jatuh berzina? Ini surat Yusuf ayat 24 yang kita sebutkan pada Isya. Nah, kita break dulu memandang sholat Isya. Baik, kita lanjutkan ayuhan ikhwah. Bahwasannya orang-orang yang ikhlas akan dijauhkan dari maksiat, ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Nabi Yusuf. Ya, kita katakan tadi Nabi Yusuf ini untuk melakukan perbuatan zina terbuka lebar, tapi itu tidak dilakukan. Siapa yang mencegahnya? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah kami palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dipalingkan dari perbuatan keji dan mungkar? Allah sebutkan alasannya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena dia adalah hamba-hamba kami yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ikhlas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi maksiat. Sehingga coba kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa berat untuk berbuat maksiat, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah masih melindungi Anda. Tapi kalau Anda termasuk orang yang mudah sekali untuk bermaksiat dan sukar untuk berbuat taubat, untuk bertobat, maka ada yang salah berarti selamanya. Nah, hatta orang yang ikhlas pun suatu saat akan terjatuh dalam kesalahan. Namun yang membedakan adalah mereka bersegera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang maksud di dunia ini kecuali para nabi dan para
Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir, ayuhal ikhwah, adalah sebab ikhlas, sebab mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwasanya dengan sebab keikhlasan adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagai contoh adalah puasa Ramadan. Semoga kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya ya, di beberapa hari ke depan. Allahumma amin. Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah, Allah yang mensyariatkan puasa, wa ihtisaban, sudah sampai disebutkan sama Nabi. Ya, ihtisab, mengharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti apa ini Pak? Ikhlas. Apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya telah lampau. Ya, semoga kita semua hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk bisa ikhlas beribadah kepadanya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan tentang pembahasan antara ikhlas dan riya. Sebelum ditutup, jika ada yang mau dipertanyakan